Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Jadi ini mau melakukan uji coba teman-teman. Uji cobanya adalah ini membuat fermentasi dari rumput yang udah dikeringkan. Nah, buat apa sih? Ya buat uji coba gitu. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan hal yang sama atau mau nonton dulu juga nggak apa-apa. Soalnya ini belum 100% jadi. Tapi kalau teman-teman pengen ikutan, tak kasih tahu caranya ya. Tujuannya apa sih? Untungnya apa sih? Kayak gitu ya. Jadi ini akan dijadikan bahan atau kelinci percobaan lah. Hebat percobaan ya. Sudah ada sekitar 120 pot, yang 90 udah ditanami, nunggu bibitnya tumbuh ya. Terus tujuannya ini adalah kita akan menguji coba bisakah rumput yang kita olah itu benar-benar menyuburkan tanaman ya, ya sayur, ya terong, ya tomat, ya cabai. Pokoknya yang kita butuhkan sehari-hari. Jadi ini enggak terlalu muluk-muluk ingin merubah dunia gitu, enggak. Seenggaknya merubah halaman sekitar rumah kita tuh menjadi banyak atau menghasilkan sayur mayur dan juga ya cabai sayur nggak sih. Aku tuh kadang ingatnya kalau sayur itu ya pasti sawi kangkung gitu yang daunnya dimakan gitu loh. Ya pokoknya itulah ya, ada cabai, ada tomat dan lain-lain. Terus caranya gimana nih kalau mau niru? Oke, jadi ini volume airnya itu kisaran 50 liter. Teman-teman bisa pakai air sumur supaya tidak ada kontaminan ya, tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Kecuali kalau air sungai di tempat kalian tuh masih bersih ya, tinggal ambil 10 ember. Biasanya 10 ember itu sekitar 50 liter. Nah gitu. Terus ini rumputnya itu 2 kilo. Enggak aku timbang persis tapi kira-kira ya. Rumput kering ya teman-teman ya, bukan rumput yang masih basah. Tak kasih lihat ya rumputnya ya. Aku udah nyetok rumput termasuk banyak teman-teman. Jadi meskipun aku nggak punya hewan ternak, aku bikin pupuk cair itu dari rumput. Jadi aku cari rumput ya terus dijemur di sawah gitu sekitar 3 atau 4 hari gitu ya teman-teman ya. Pokoknya sampai kering. Jadi kalau disimpan tidak busuk. Jadi kayak gini. Jadi kalau dicium aromanya itu seperti teh teman-teman. Ya silahkan teman-teman coba ya. Cari rumput, kemudian dijemur sampai benar-benar kering, terus teman-teman cium. Aromanya itu kayak teh. Cuma kalau teh kan benar-benar daun mudanya saja. Kalau rumput ini kan ya campur, ada daun tuanya juga gitu. Jadi aromanya ya mirip-mirip lah. Loh, ini kan pakai pola organik, teman-teman. Jadi sebisa mungkin atau ya 0% menggunakan pupuk kimia. Emang tujuannya tuh bikin channel ya yang membahas tentang berkebun sayur mayur sehingga cepat dipanen, cepat bermanfaat, terus mudah ya, murah. Mudahnya itu ya caranya ini mudah, terus murahnya ya jelas. Rumput itu ya gratis lah di mana-mana. Apalagi kalau eh, Pak taninya itu biasanya suka gitu kalau rumputnya itu dibersihin. Nah, setelah itu nggak pakai pupuk kandang, nggak pakai kotoran hewan. Tujuannya adalah siapapun bisa menirukan, nggak harus orang desa yang deket sama kandang sapi gitu. Jadi orang kota kan di sekitarnya juga ada rumput.
Nah, bisa manfaatin juga gitu. Nggak harus pelihara kambing buat diambil pupuk organiknya, enggak juga. Jadi rumputnya juga bisa dipakai langsung. Dan sesuai dengan teori fisika yang beredar bahwa energi itu tidak dapat diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan, kecuali Gusti Allah yang berkehendak ya teman-teman ya. Ini kapasitasnya itu kita sebagai manusia nggak bisa menciptakan energi, juga nggak bisa memusnahkan, tapi kita bisa mengubahnya atau mengkonversinya. Nah, salah satu yang energi adalah energi kimia ya, energi yang terdapat pada bahan makanan ataupun bahan organik. Jadi misalnya nih teman-teman tuh makan tikus misalnya ya, maka energi kimia yang terkandung di tikus itu akan menjadi energi kimia yang ada di dalam tubuh teman-teman. Kemudian energi tersebut bisa menggerakkan tubuh teman-teman. Jadi teman-teman bisa menghasilkan energi gerak. Nah, misalnya gerak ini memutar baling-baling, kemudian baling-balingnya menghasilkan listrik. Maka secara tidak langsung sebenarnya adalah energi kimia dari tikus ya menjadi energi kimia tubuh teman. Terus teman-teman mengeluarkan energi gerak. Nah, energi gerak menghasilkan energi listrik ketika teman-teman menggerakkan baling-baling itu tadi. Nah, energi listrik bisa menghasilkan energi cahaya. Jadi cuma muter kayak gitu. Nah, ini artinya energi kimia yang terkandung dalam rumput ini tuh masih utuh. Beda kalau teman-teman misalnya ngambil pupuk kandang, itu artinya energi kimianya sudah berkurang ya. Dari rumput udah dimakan sapi. Nah, meskipun nanti akan ada energi kimia yang terkandung pada ini kotorannya, pasti tinggal ampasnya doang. Soalnya udah banyak yang diserap sama si sapi. Makanya sapinya menjadi tambah besar. Kan gitu. Dagingnya tambah banyak. Entah sedikit atau enggak, ya tetap ada kenaikan. Soalnya kan energi kimia dari rumput itu udah diserap sama sapi. Nah, kalau kita manfaatin kotoran hewan, itu artinya kita memanfaatkan ampasnya gitu. Ya kan, energi utamanya udah diambil nih sama kambing, udah diambil nih sama sapi, kan gitu. Beda kalau kita bikin seperti ini, maka energinya masih ada di sini. Lah terus kenapa harus dilarutkan di air? Karena tanaman itu kan makanan pokoknya adalah air, ya kan? Tanaman itu tidak bisa hidup tanpa air, tapi dia masih bisa hidup sekalipun tidak kita pupuk, ya. Kalau ada airnya. Teman-teman punya tanaman stroberi, dikasih pupuk 1 kilo, tapi nggak dikasih air, dia akan layu mati. Tapi kalau tanaman stroberi nggak dikasih pupuk, tapi dikasih air, dia masih bisa bertahan hidup. Nah, selain itu, ketika dikasih air, ini maka energi kimianya akan larut di dalam air, ya kan? Sehingga mudah diserap oleh tanaman. Ketika kita cibuk, ya kan, kita siramkan buat tanaman, itu lebih gampang diserap oleh akar. Kan tanaman itu bisanya kayak menyerap sesuatu yang sangat halus, nggak bisa memakan kayak manusia, memakan kriuk gitu kan nggak bisa. Dia mainnya tuh kayak pembuluh kapiler gitu ya, pembuluh yang sangat kecil gitu, dimana hanya bahan-bahan yang sangat kecil yang bisa dia makan gitu loh, tanaman itu. Sebesar apapun tanamannya, dia itu tetap harus ini. Kalau dikasih durian 1 buah gitu nggak bisa makan dia. Harus hancur dulu, harus terkena air ya. Habis itu bisa dia serap. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin ikutan coba bikin seperti ini, gampang banget. Ayo bikin, atau teman-teman belum yakin, takut gagal, ya udah nonton aja videoku. Karena nantinya ya sayur mayur di sini akan aku tes semuanya kesuburannya dengan ini rumput. Soalnya kalau ini berhasil, maka ini jelas-jelas solusi loh. Solusi ya. Kalau setiap orang menanam
sayur mayur tentu lebih lebih asri dong ininya, apanya itu, lahan sekitar kita tuh lebih asri, kita juga lebih untung, ya kan? Lebih banyak rumput yang termanfaatkan dengan baik gitu. Ya wis gitu aja teman-teman, terima kasih, dadah.